Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudik Ivan Sofyan. Saya dari Prodi Fisip Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjawab tugas 1 nomor 1. Macam-macam tem. Tem universal, partikular, dan singular. Tem universal, tem ini merujuk pada seluruh anggota suatu kelas atau kategori tanpa terkecuali. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Tem partikular, tem ini merujuk pada sebagian anggota suatu kelas atau kategori, biasanya ditandai dengan kata-kata seperti sebagai, beberapa, tidak, semua, atau bilangan tertentu. Contoh, sebagai mahasiswa rajin belajar. Tem singular, tem ini merujuk pada satu individu atau entitas yang spesifik. Contoh, Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. 2. Tem abstrak dan tem konkret. Pembagian ini didasarkan pada apakah tem tersebut merujuk pada kualitas, tindakan, atau hubungan abstrak atau objek fisik yang dapat diamati dengan konkret. Tem abstrak, tem ini merujuk pada kualitas, sifat, keadaan, tindakan, atau hubungan yang terlepas dari subjek tertentu. Contoh, keadilan adalah dambaan setiap orang. Tem konkret, tem ini merujuk pada objek individu atau entitas yang memiliki eksistensi fisik dan dapat diamati oleh panca indera. Contoh, meja itu terbuat dari kayu. Tem positif dan tem negatif. Tem negatif biasanya ditandai dengan awalan tidak, non, nir, atau akhiran les. Tem positif, tem ini secara langsung menyatakan adanya suatu kualitas atau karakteristik. Contoh, rajin pangkal pandai. Tem negatif, tem ini menyatakan tidak adanya suatu kualitas atau karakteristik. Contoh, anak itu tidak jujur. Soal nomor 2. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun disengaja untuk mempengaruhi orang lain. Ada banyak sekali bentuk sesat pikir. Berikut beberapa contoh yang umum. 1. Argumen ad hominem, serangan pribadi, menyerang karakter atau latar belakang orang yang menyampaikan argumen, bukan argumennya itu sendiri. Contoh, kamu tidak berhak mengkritik kebijakan pemerintah karena kamu sendiri tidak membayar pajak tepat waktu. 2. Argumen ad advercondium, otoritas palsu, mengandalkan otoritas atau tokoh terkenal yang tidak ahli dalam bidang yang sedang diperdebatkan. Contoh, artis X mengatakan bahwa produk ini bagus, jadi pasti produk ini berkualitas tinggi. Kepercayaan pada popularitas artis bukan pada bukti kualitas produk. Argumen ad populium, mengklaim bahwa suatu hal benar atau baik karena banyak orang yang mempercayai atau melakukannya. Contoh, semua orang memakai produk Y, jadi merek Y pasti yang terbaik. Popularitas tidak menjamin kualitas. 4. Argumen ad misericordium, mencoba memenangkan argumen dengan membangkitkan rasa kasihan atau emosi lain pada lawan bicara. Contoh, saya pantas mendapat nilai bagus karena saya sudah belajar keras semalam dan saya sedang ada masalah keluarga. Strawman, manusia jerami, menyalahartikan atau menyederhanakan argumen lawan bicara secara ekstrim agar lebih mudah diserang. Contoh, orang A, kita perlu lebih banyak investasi dalam energi terbaru. Orang B, jadi kamu ingin kita mematikan semua pembangkit listrik, tenaga fosil, dan kembali hidup di zaman batu. Menyederhanakan argumen A secara tidak akurat dan menyerangnya. Cara menghindari logical fallacy. Yang pertama, pahami berbagai jenis logical fallacy, mengenali berbagai bentuk sesat pikir, dan membantu mengidentifikasi dalam percakapan atau tulisan. Berpikir kritis, latih kemampuan untuk menganalisis argumen secara logis, mencari bukti dan alasan yang valid. 3. Fokus pada argumen, bukan orang. Ketika berdiskusi, tetaplah fokus pada substansi argumen yang disampaikan, bukan pada karakteristik pribadi lawan bicara.
Verifikasi sumber informasi. Pastikan informasi yang digunakan atau diterima berasal dari sumber yang kredibel dan relevan. Ajukan pertanyaan klarifikasi jika merasa ada yang tidak jelas atau mencurigakan dalam suatu argumen. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut. Berikutnya, bersikap terbuka dan mau menerima konkret. Bersedia untuk mempertimbangkan sudut pandang lain dan mengakui kesalahan jika memang ada dalam penalaran Anda. Hindari generalisasi terburu-buru. Berhati-hatilah dalam membuat kesimpulan umum berdasarkan bukti yang terbatas atau tidak referensif. Perhatikan penggunaan bahasa. Waspadai penggunaan bahasa yang emosional, manipulatif, atau ambigu yang dapat membunyikan kelemahan dalam argumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.